kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya guys, agar aku terus semangat untuk upload video-video selanjutnya. Dan sesuai judul yang aku berikan di video ini guys, kita akan mengulas tentang peradaban terbaik yang cocok untuk kalian di Rise of Kingdom. Oke, jadi sebelum kita itu mengganti civilization nih guys, kita tuh harus punya civilization changer yang bentuknya tuh seperti ini. Bentar ya. Nah, ini civilization change guys. Nah, pokoknya ini gunanya untuk ngeganti civilization kalian. Dan kalau misalnya, Kak, aku belum punya Kak, itu dapatannya dari mana? Nah, kalian bisa cari itu di bangunan VIP kalian, ini VIP shop. Lalu kalian klik tombol apa namanya, keranjang belanjaan ini. Kalian klik other. Terus ini guys, kalian ketemu civilization change, ini harga 10.000. Kan, oh my god, harganya mahal. Ya, mahal memang guys. Makanya sebelum kalian memutuskan untuk memilih sebuah civilization, kalian harus pastikan bahwa itu memang terbaik buat kalian. Oke, jadi kalian harus punya dulu ya. Lalu juga kalian bisa dapetinnya itu dari kalian klik aja di aliansi kalian, lalu klik shop, dan itu biasanya ada di paling bawah guys. Kalian cari aja guys civilization change-nya. Lalu kalau misalnya nggak ada dan kalian mungkin, oh saya punya nih guys 2 juta. Dan kalian perlu tahu guys, di aliansi shop ini guys, civilization-nya harganya juga sama mahalnya guys. Itu 2 juta koin. Kalau misalnya kalian maksa, kalian bisa beli ini guys. Cuman kalau saran dari aku guys, kalian jangan beli pakai gems kalian atau koin kalian, karena itu harganya emang mahal guys. Kalian bisa tunggu event-event yang emang bisa memberikan kalian civilization change secara gratis. Contohnya aku udah dapat 2 kali guys. Sebelumnya di event, kalau nggak salah tuh di event Queen of Tamra, apa ya namanya guys, kita cek dulu guys. Nah ini guys, Queen of Tamar ya guys. Jadi di event Queen of Tamar ini waktu itu dapat hadiah changer civilization. Jadi pas waktu di event untuk mendapatkan si Queen Tamar ini guys, kalian itu dapat civilization change. Oke, kayak gitu ya. Lalu juga kalau misalnya waktu kemarin itu ada event rilisan pertama peradaban terbaru Viking itu, kalian dikasih free civilization change. Kayak gitu guys. Jadi aku saranin kalian itu untuk nunggu aja event-event kayak gitu. Kalian ya sabar dikit lah ya, karena itu kalian dapetnya gratis. Oke, kasih tahu guys caranya untuk ngeganti civilization-nya. Kalian klik aja guys foto profile kalian yang ada di pojok kiri atas ini guys. Kalian klik aja foto profile kalian yang ada di pojok kiri atas ini. Lalu kalian klik civilization yang ada tulisan, ada kayak gambar gantinya gitu loh. Nah, ini. Terus kalian kan di sini aku contohnya aku pakai French ya. Kalian mau ganti ke Viking, tinggal klik aja switch guys, atau ganti gitu. Nanti kalian akan ganti peradaban. Lalu juga yang aku tahu, kalau misalnya kalian mau ganti peradaban itu nggak sembarang asal guys. Jadi kalian itu harus, kalau nggak salah tuh farming kemarin kalian di luar itu harus ada aturan-aturannya gitu. Harus pasukan kalian harus di dalam semua. Oke. Di sini tuh ada banyak banget civilization, ya kan? Dan pastinya ini tuh bikin new player, pemain baru, terus juga pemain-pemain lain masih bingung nih, aduh gimana ya kan, mana civilization yang terbaik gitu guys. Oke, aku akan menjelaskannya satu persatu ya kan. Aku akan mengklasifikasikannya itu berdasarkan role-role-nya guys ya. Jadi di Eroka itu ada beberapa role, yaitu yang pertama untuk pemain baru guys. Ya, pemain baru itu cocoknya tuh kalian paling cocok pakai peradaban China. Kenapa pakai peradaban China? Karena di sini tuh kalian akan mendapatkan troop defense sebesar 3% guys, dan ini tuh universal. Lalu kalian juga akan mendapatkan action point recovery 5%, building speed 5%. Jadi kenapa ini tuh cocok banget untuk pemain baru? Karena
kalau akun baru itu pasti dia harus punya defense yang bagus, juga action point yang cepat nambahnya, dan kecepatan membangun bangunan yang cepat guys. So ini recommended banget. Orang-orang yang baru bikin akun baru atau dia bikin akun jam, pasti mereka itu kebanyakan pakai civilization Cina ini guys. Oke, itu adalah civilization yang pertama, role pertama. Lalu yang role kedua itu guys, civilization yang cocok banget untuk main Kava. Di antaranya ini ada Jermani guys. Karena apa Jermani? Karena dia tuh memberikan cavalry attack 5%, terus juga training troops 5%, dan action point-nya 10% guys. Ini cocok banget untuk nyelesain daily activity kalian juga. Lalu di sini tuh ada juga Spain ya guys. Ini Spain. Spain tuh sebenarnya aku kurang recommended. Aku kurang merekomendasikan Spain ini atau Spanyol ini kalian pakai karena buffnya nggak terlalu bagus guys, dan bahkan mungkin terlalu menurut aku jelek guys, karena dia itu menambahkan infantry defense 5%, terus hanya itu aja yang bagus, sisanya itu kurang berguna sih. Tapi walaupun begitu guys, kalau kalian tuh pemain yang tipikalnya mementingkan estetika atau keindahan kota kalian bisa pilih Spain ini guys, karena Spain itu punya tema kota yang bagus, warnanya orange dan nggak terlalu ngejreng banget kalau dipadukan sama King's Road atau yang jalan kuning itu guys, jalan emas itu cakep banget di kotanya. Nah, lalu juga ada Arabia guys. Arabia. Di sini tuh kalian dapetin spesial unitnya Mamluk ya. Emang Mamluk itu udah terkenal banget di dunia nyatanya. Lalu kalian akan mendapatkan cavalry attack 5%, terus juga damage deal to barbarian dan other neutral units 10%, dan damage dealt by valid enemies 5%. Ini tuh cocok dipakai, biasanya dipakainya sama pemain sultan ya. Sultan yang hobinya rally itu biasanya pakainya Arabia maksudnya. Nah, lalu ini yang terakhir, rekomendasi untuk pemain Kava adalah Byzantium guys. Byzantium kalau kalian ingat sejarahnya The Lost Crusade, bukan The Lost Crusade, perang Crusader. Byzantium ini ya di-mention guys di dalam perang itu guys. Memang di civilization ini juga, di peradaban ini itu bagus guys buffnya, memberikan cavalry health 5%. Kava itu darahnya tipis guys. Dia mirip sama main Erser. Jadi kalau kalian itu punya health yang bagus, otomatis daya bertahan kalian di open field atau di medan perangnya itu akan lebih lama. Lalu di sini ada juga stone gathering speed. Ini tuh penting banget untuk pemain Kava, karena pemain Kava itu boros stone-nya ya. Dan hospital capacity 15% maksudnya. Dan capacity hospital 15%. Of course, ini cocok banget guys. Ini bagus banget untuk pemain Kava yang barbar kayak di open field gitu kan, pasti kalau kita war itu banyak bonyoknya kan. Kalau kapasitas hospital kita nambah guys, banyak kayak gini, otomatis kita akan lebih lebih berani untuk open field lagi, untuk perang terus. Aku mau ngasih tahu kalian tuh kalau ada civilization pemain infantry guys. Ini role pemain infantry yang memang lebih fokus ke infantry atau hanya ke infantry aja. Suara kucing. Kenapa aku bilang ini Roma cocok banget untuk pemain infantry? Karena kalau kalian di sini lihat, dia tuh menambahkan infantry defense 5%. Kalian tahu bahwa pemain infantry adalah pasukan yang sangat kuat guys, defense-nya guys. Jadi kalau kalian nambah lagi pakai civilization ini, kalian akan nambah lagi guys, lebih kuat lagi 5%. Lalu juga ada troop march speed 5%. Ini bagus banget untuk infantry guys, karena infantry itu jalannya lelet. Oke. Lalu juga di sini memberikan food gathering sebesar 10%. Pemain infantry jelas dia butuh food guys.
Jadi ini cocok banget buat pemain infantry. Lalu selain itu kalian juga bisa pilih friends juga ya guys, karena di sini tuh special unitnya infantry. Ini throwing X-Men. Dan kalian di sini akan dapetin health 3%. Walaupun 3%, tapi ini tuh berlaku untuk semua jenis pasukan guys. Jadi gak hanya infantry aja. Ini juga menjadi alasan kenapa aku ambil Civilization Friends, karena aku juga pakai Kava juga guys. Dan di sini kalian dapetin gathering wood 10%. Ini bagus banget untuk kalian pemain infantry. Karena pemain infantry juga butuh banget namanya wood ya. Lalu juga di sini yang lebih parahnya lagi, lebih OP-nya lagi, cocoknya lagi guys. Di sini tuh kalau kalian lihat, kalian akan mendapatkan healing speed 20% dan ini besar. Kalian bayangkan kalau kalian pakai civilization ini dan kingdom buff nyala, lalu juga ada dari VIP kalian dan holy site kalian plus rune, kalian akan cepat lagi untuk comeback ke medan perang guys. Ini cocok banget ini buat main infantry. Lalu kalian juga bisa ambil ini guys. Ini adalah Civilization Vikings. Kenapa Vikings? Kalau kalian pakai ini guys, kalian dapat infantry attack 5%, counter attack damage 3%, dan drop slot 10%. Jadi memang ini Civilization khusus infantry ya kan. Udah fix. Kalau kalian mau pakai ini, menurut aku kalau Law Summoner sama F2P nggak terlalu worth it, nggak terlalu bagus kalau pakai ini, karena dia itu nambah attack dan counter attack gitu guys. Jadi kalau kalian misalnya pemain F2P atau low standard kayak aku gini guys, kalian pilihlah civilization yang ngasih defense atau health, oke? Nah, lalu selain Vikings juga guys, ada role Airser ya guys ya. Ini tuh Airser itu pemain Sultan biasanya guys yang main Airser guys. Jadi civilization-nya juga ada berbagai macam di sini. Itu ada Britain guys. Ini aku juga ada akun aku yang pakai Britain. Ini adalah civilization Inggris. Dimana kalau misalnya kalian pakai Britain guys, kalian akan mendapatkan special unit Longbowman. Dan attack Airser kalian nambah 5%, troops training kalian 5%, dan semua garrison capacity naik 20%. Ini cocok banget buat kayak rally atau kayak defense sih guys ya. Dan kalian juga kalau pakai civilization ini, kalian akan lebih cepat lagi melatih pasukan kalian. Oke, itu. Lalu juga ada civilization ini guys, Korea. Dan starting commander di sini kalian dapat LG Mundok, dan special unit kalian ini Airser guys, namanya Hwarang. Kalau kalian lihat juga guys, kalian akan mendapatkan Airser defense sebesar 5%, hospital capacity kalian naik 15%, dan research speed kalian nambah 3%. Dan biasanya guys, orang yang pakai civilization ini tuh memang dia pemain Airser. Yang kedua, dia pengen hospitalnya itu lebih muat banyak lagi guys, dan terakhir sih riset dia pengen ngejar T5 gitu. Oke. Lalu juga ada lagi guys, ini Ottoman ya, Ottoman Empire, dimana ini tuh memberikan Airser health sebesar 5%. Airser itu lemah guys, dia di swarm itu cepat matinya guys. Jadi kalau kalian pakai civilization ini dan kalian ada pemain Airser, ini bagus banget sih, nambah health 5%. Tapi ini hanya untuk ke Airser aja guys ya. Terus drop march speed kalian tuh jadi kayak lebih set jalannya cepet guys, dan berikan active skill damage sebesar 5%. Ini biasanya yang memakai adalah Sultan. Sultan pasti pakai ini. Oke, jadi itu adalah civilization dari Airser yang bisa kalian jadi pilihan kalian ya. Oke, jadi kita lanjut bahas civilization yang bagus untuk kota farming ya. Peradaban
kota farming. Jadi kalau kalian main Rise of Kingdom itu guys, kalian minimal itu punya 2 akun. Akun pertama itu adalah akun utama kalian yang buat perangnya guys, dan akun keduanya itu buat akun farm yang nyuplai resources untuk kalian. Resourcesnya itu kan penting banget nih buat menunjang keaktifan kalian dalam perang. Untuk healing, untuk running troops segala macam itu kan butuh resource. Jadi kalian harus pilih, karena harus build up akun farm yang memang bagus ya. Jadi kalian tuh lebih cepat untuk ngumpulin resource-nya. Oke, jadi di sini tuh ada beberapa saran yang bisa kalian ambil. Di antaranya adalah Roma. Kalau kita bahas tadi di awal, dia itu bagus untuk main infak, ya kan? Tapi di sini bisa guys, dia dijadikan peradaban, bisa dijadikan peradaban karena di sini kalian akan mendapatkan food gathering 10%, ya kan? Jadi ini kenapa cocok guys. Lalu kalian juga bisa ambil friends guys. Friends itu memberikan wood gathering speed 10%. Jadi pasukan jadi kota farming kalian itu akan lebih cepat 10% farming. Jadi akun farm kalian itu akan lebih cepat farming wood 10%. Lalu di sini Vikings atau Vikings dibacanya. Ya pokoknya itulah ya. Jadi ini kenapa cocok guys? Walaupun memang ini sebenarnya civilization yang lebih ke arah buat perang daripada ke farm ya, tapi bisa dipakai karena dia ada troop lootnya 10%. Ini adalah civilization yang sangat famous, sangat laris untuk jadi akun farm. Kenapa? Karena dia tuh kalau kalian pakai civilization ini, akun farm kalian itu akan cepat 5% macul gems, resource jadi apapun, nggak mandang itu, nggak mandang semuanya dapat bagian sama 5%. Lalu dan ini yang terakhir untuk akun farm adalah Byzantium ya. Karena Byzantium ini memberikan 10% memacul stone atau batu. Ini cocok untuk pemain Kava. Oke, ini yang terakhir rekomendasi. So guys, sesuaikan aja ya guys sama kebutuhan kalian, sama kecocokan kalian tuh pemain seperti apa. Kalau misalnya kalian pemain Kava, kalian bisa ambil Jerman, terus juga kalian bisa ambil Spain, dan juga Arabia, Byzantium kan. Itu pokoknya kalian misalnya pengen lebih ke attack, kalian bisa ambil kalau kalian lebih ke attack, kalian bisa ambil Jerman. Kalau misalnya kalian pengen ke defense, kalian bisa ambil Spain. Kalau kalian tuh pengen lebih kayak jadi rally leader gitu, memang punya kapasitas jadi rally leader, kalian bisa ambil Arabia. Dan kalian juga misalnya nih pengen jadi pemain open field yang yang kuat banget gitu, itu bisa ambil Byzantium. Penting banget untuk gitu. pemain Kava, karena pemain Kava itu juga dan kalau misalnya kalian main Kava dan kalian adalah pemain typical open field, kalian pengen defense kalian kuat, kalian bisa ambil Roma, juga bisa ambil France. Bagus banget untuk pemain Kava yang Cina juga bisa kalian jadi opsi, bisa jadikan Cina juga bisa jadi Cina juga bisa kalian jadikan opsi. Lalu kalau kapasitas hospital kita nambah gas banyak kayak gini, otomatis kita akan Jepang sih bisa, karena lebih kalian pengen misalnya nambah attack di open field atau gitu-gitu lah ya, kalian bisa ambil Jepang. Oke, jadi kita itu lanjut bahas civilization yang bagus untuk kalian adalah peradaban guys, kota farming kalian ya. bisa aja ambil yang ini. Jadi kalau kalian merah Ottoman Empire guys, kalian minimal itu punya 2 akun. Akun pertama itu adalah akun utama kalian yang pengen buat perangnya guys, dan akun keduanya itu buat akun farm yang nyuplai resources untuk kalian. Resourcesnya itu kan kalian bisa jadikan opsi buat tunjang keaktifan kalian dalam perang. Untuk healing, untuk running troops segala macam itu kan butuh resource. Jadi Korea ya, kalian harus ambil Korea karena pilih. Kalian akan nambahin harus build up jadi kalian lebih kuat akun farm yang jadi memang aku saranin sih bagus ya. Jadi kalian tuh lebih
Ya bisa-bisa aja sebenarnya kalian Oke, jadi di sini tuh ada beberapa saran yang bisa kalian ambil. Kalian harus di antaranya adalah Roma. Atau ke health kalian. Roma kalau kita bahas tadi di awal, Sultan kan kalau pasukannya bonyok ya dia mau tapi di sini bisa terus. guys, dia dijadikan Kalau FTP bonyok gimana? Bisa dijadikan peradaban farming karena di sini kalian akan aja video mendapatkan ini bermanfaat ya, bisa menjawab ya pertanyaan kan? kalian. Jadi Apa sih peradaban yang ini terbaik kenapa untuk cocok saya gitu, untuk kalian lalu gitu. kalian juga bisa ambil friends Dan guys. Friends itu jangan lupa ya guys untuk like, comment, dan subscribe Jadi, YouTube channel ini ya guys. Plus share video jadi ini ke teman-teman kalian itu agar akan aku lebih terus cepat semangat untuk upload video-video 10% selanjutnya. See you on the next video. farming. Bye bye. Jadi